Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Sri Hartini, NIM 2202 1037, Prodi Sistem Informasi 4B. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa yang saya dapat selama di semester 4, yaitu konsep dasar teknologi informasi. A. Konsep dasar teknologi informasi. Yang pertama, pengertian teknologi informasi adalah studi atau peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi termasuk kata, bilangan, dan gambar. Teknologi informasi adalah seperangkat alat untuk bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, software, dan hardware yang digunakan untuk memproses atau menyimpan informasi, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi. Yang membawa data, suara, dan video. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan dan menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan. Yang kedua, memahami konsep teknologi informasi. Teknologi informasi itu atau IT mulai populer pada akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi komputer pengolahan data elektronis atau electronic data processing lebih dikenal istilah teknologi informasi mulai banyak digunakan untuk menggantikan sistem informasi dan manajemen. Istilah teknologi sistem informasi atau TSI juga menunjukkan teknologi yang digunakan oleh sistem informasi, mempunyai arti yang mirip dengan teknologi informasi atau TI atau Information Technology atau IT. Sistem komputer pun merupakan teknologi informasi yang digunakan dalam sistem informasi. Teknologi informasi dapat berupa teknologi apapun yang dapat menghasilkan informasi tersebut, teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Dengan demikian, sistem komputer merupakan subsistem atau sistem bagian dari teknologi informasi. Istilah teknologi sering tumpang tindih dan istilah sistem informasi dan kadang menjadi bahan perdebatan. Contoh teknologi informasi: mikrokomputer, komputer mainframe, pembaca barcode, perangkat lunak pemproses transaksi, perangkat lunak lambar kerja, dan peralatan komunikasi dan jaringan. Dan selanjutnya, pengelompokan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi 6 teknologi: teknologi masukan, teknologi perangkat lunak, teknologi penyimpanan, teknologi keluaran, dan teknologi mesin pemroses. Teknologi masukan adalah teknologi yang berhubungan dengan peralatan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Teknologi mesin pemroses lebih dikenal dengan sebutan Central Processing Unit atau CPU, mikroprosesor atau prosesor. Teknologi penyimpanan dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu memori internal dan penyimpanan eksternal. Memori internal berfungsi sebagai pengikat sementara baik bagi data program maupun informasi ketika proses pengolahannya dilaksanakan oleh CPU. Selanjutnya, teknologi keluaran adalah teknologi yang berhubungan dengan semua piranti yang berfungsi untuk menyajikan informasi hasil pengolahan sistem. Teknologi perangkat lunak atau software atau dikenal dengan program. Untuk mengerjakan tugas di komputer tentunya diperlukan perangkat lunak sendiri. Microsoft Word merupakan contoh perangkat lunak pengolah
kata yang berguna untuk membuat dokumen, sedangkan Adobe Photoshop adalah perangkat lunak yang berguna untuk mengolah gambar. Selanjutnya, komponen sistem teknologi informasi adalah sistem yang terbentuk dengan penggunaan teknologi informasi. Pada dasarnya, sistem teknologi informasi tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat fisik seperti komputer dan printer, tetapi juga mencakup hal-hal yang tidak terlihat secara fisik, yaitu piranti lunak. Dengan kata lain, komponen utama sistem teknologi informasi berupa data, perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan, dan orang. Selanjutnya, peranan teknologi informasi. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi. Contoh hasil penerapan teknologi informasi yaitu pengambilan uang melalui anjungan tunai mandiri atau ATM, transaksi melalui internet yang dikenal dengan e-commerce, atau perdagang elektronik, transfer uang melalui fasilitas e-banking yang dapat dilakukan dari rumah, dan lain-lain. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Teknologi memperkuat peran manusia, yaitu dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Teknologi informasi berperan dalam restrukturasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Selanjutnya, kecenderungan teknologi informasi. Alter mengemukakan berbagai kecenderungan teknologi yang berkaitan dengan sistem informasi, yaitu pertama, peningkatan kecepatan dan kapasitas komponen elektronik. Kedua, ketersediaan informasi dalam bentuk digital semakin banyak. Ketiga, portabilitas peralatan-peralatan elektronik semakin meningkat. 4, konektivitas meningkat. 5, kemudahan pemakaian meningkat. 6, ketidakmampuan mengotomasikan logika masih berlanjut. B. Perkembangan teknologi informasi. 1. Pemahaman perkembangan teknologi informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan. Dari kehidupan dimulai sampai dengan akhir kehidupan tersebut dikenal dengan life, artinya kehidupan telah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. 2. Penemuan teknologi. Setelah terjadi revolusi industri, dengan ditemukannya mesin uap, ekonomi global berevolusi ke arah ekonomi industri dengan ciri utamanya adalah modal sebagai faktor produksi yang paling penting. 3. Kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi begitu pesat sehingga diterapkan cara-cara baru yang lebih efisien untuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Proses inilah yang membawa manusia ke dalam masyarakat atau ekonomi informasi. 4. Penggunaan teknologi informasi. Manusia adalah makhluk sosial, di samping sandang, pangan, dan papan sebagai kebutuhan utamanya. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan komunikasi di antara sesamanya agar dapat saling berhubungan. Oleh karena itu, manusia mencari dan menciptakan sistem dan alat untuk saling berhubungan tersebut, mulai dari melukis bentuk menggambar di dinding gua, isyarat tangan, isyarat asap, isyarat bunyi, huruf, kata, kalimat, tulisan, surat, sampai dengan telepon dan internet. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.